Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwani fillah yang dirahmati Allah. Mohon maaf saya tidak bosan-bosan ya menyampaikan, terutama yang hadir pada pagi hari ini, mengenai tata krama kita di masjid. Ya. Yang pertama adalah kita disunahkan tahiyatul masjid ya. Kalau masuk ke masjid itu adalah kita disunahkan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian ya, salat itu sunnahnya pakai sutroh. Ingat enggak? Pernah saya sampaikan dulu lama. Apa itu sutroh? Pembatas. Artinya antara kita berdiri dengan apa? Jadi ada batasnya. Batas ini macam-macam. Tembok itu bisa jadi batas, tiang jadi batas. Ada orang yang di depan lebih dulu, entah duduk, entah sedang sholat, entah sedang baca Quran, itu juga menjadi sutroh namanya. Ya, maksud saya apa? Jadi kalau kita datang duluan ke masjid, gitu ya. Kalau datang duluan kita ke masjid, jangan ngambil posisi di belakang, usahakan di depan, nggak apa-apa. Justru itu bagusnya begitu kan? Kata Nabi apa katanya? Kalau seandainya umatku tahu, kaum muslimin tahu, jamaah al-mujahidin tahu tentang keutamaan duduk atau sholat di baris depan, sekalipun DKM harus mengadakan undian, dikocok, nih siapa yang berhak di depan, itu pasti mereka akan ikut undian, karena nilai pahala ganjaran dan kebaikannya melebihi ya di baris berikutnya. Ya. Nah, terus kenapa tidak boleh kita di belakang? Karena kemungkinan kan nanti ada orang yang datang berikutnya, ya, dia akan melewati. Nah, ya, akan melewati. Itu tidak boleh. Karena kata Nabi apa? Jangan kalian melewati orang yang sedang sholat. Sampai kata Nabi, mendingan kamu berdiri 50 tahun. 50 tahun umur kita aja belum tentu sampai ya. Sekarang udah 50, tambah 50 jadi berapa Pak Anwar? 100, belum tentu sampai Pak Maskur. Kata Nabi, ya, jadi jangan kamu melewati orang sedang sholat, karena katanya mendingan kamu berdiri selama 50 tahun menunggu sampai dia sholatnya selesai. Kan nggak mungkin itu. Ini mah hanya perumpamaan saja. Artinya begitu sangat ditahzir, diwaspadai, wanti-wanti, jangan sampai kalian ya melewati orang yang sedang sholat. Ya, nah ini kan mohon maaf jamaah kayaknya nggak di sini sih, di masjid lain. Terutama hari Jumat tuh,
tahu dia datang duluan, kadang-kadang ngambil posisinya di belakang, karena di belakang tuh ada tembok, bisa nyarande gitu, bisa senderan. Ya, nggak bagus. Ambil posisi depan. Ya, ambil posisi depan. Jadi nanti nggak dilewatin sama orang, ya, nggak dilewatin sama orang. Nah, kita kembali lagi kepada sutro. Jadi sutro itu bisa tembok. Ini sutro. Imam. Jadi otomatis kalau sudah imam ada di sini, udah semuanya itu udah pakai sutro, berarti dianggap mereka sholat sudah bersutro. Ya. Nah, ini terutama ketika sholat sendirian, sholat sunnah biasanya. Ya, nah itu ngambil di pojok, kan antara pojok dengan sini kan jaraknya berapa meter tuh? Hampir 10 meter ya. Jadi tidak boleh. Nah, terutama ini yang posisinya dilewatin sama orang yang kemungkinan masuk kemudian, itu yang tidak boleh. Jadi alih-alih kita pengen dapat pahala sholat berjamaah, malah akhirnya membuat kita orang lain berdosa. Kan mau nggak mau masa harus nunggu orang sholat? Kan dia masuk dalam kan, ambil posisi. Jadi terutama yang ngaji ini itu paham, ya. Jadi masjid itu salah satu tata keramanya kita sholat, ya, tadi tahiyatul masjid. Kemudian kita ketika sholat itu ada sutroh, ada pembatas antara kita berdiri dengan tembok atau tiang atau orang atau apa. Atau ada juga tuh kita di toko apa sih itu ada tuh jualannya tuh yang kayak ini ada ya, kayak lekar begitu, dia malah suka ditulis tuh sutroh katanya tuh gitu Pak Eko. Ini belum ada kayaknya ya. Lah terus dikemanain? Oh, disimpan. Kalau ada, oh dikeluarin biar nanti boleh duduk di belakang. Terus dia sebelum dia sholat sunnah dia taruh dulu di depannya apa? Sutro. Jadi begitu ya. Memang ini kecil, nggak terlalu besar, urusannya nggak terlalu gede, cuman jadi masalah juga. Jadi artinya ketahuan kagak paham agama jadinya. Nah, kita ini dituntut juga paham agama, termasuk hal-hal yang kecil tadi. Karena ternyata hal yang kecil pun ya kalau tidak dipahami jadi merusak agama kita. Mungkin saya mengambil ibrah dari hadis Rasulullah. Rasulullah bersama sahabat lewat di 2 kuburan. Ingat ya. Kata Nabi, penghuninya itu sedang disiksa, kata Nabi. Bukan karena mereka melakukan dosa besar, dosa kecil yang dilakukan, tapi dia disiksa. Ya, dia disiksa. Makanya Nabi meminta kepada sahabat mengambil pelepah korma, dibelah 2. Karena tadi 2 kuburan, ditancapkan yang satu, tancapkan yang satu. Ya, kata Nabi, aku berharap selama ya belahan pelepah korma ini belum kering, masih basah, maka selama itu pula Allah mengangkat, artinya tidak menghukum dia, tidak menyiksa dia. Berarti kuburan itu orang kafir atau orang muslim? Muslim ya kan? Kalau orang kafir nggak pakai aturan ini ya, jadi disiksanya terus menerus. Tapi ini orang muslim. Apa dosa yang dilakukannya? Yang satu, ya, pipis tidak istinja, atau dalam hadis yang lain, pipis tidak pakai penutup. Tidak pakai penutup maksudnya, ya tentu di zaman Nabi tentunya tidak ada toilet seperti di zaman kita, ya, kayak Masjid Al-Mujahidin terbuka. Jadi Nabi makanya kalau pipis itu mengajak sahabat untuk nanti di ini kain, di apa namanya tuh? Dibatas, ditutup pakai kain, atau Nabi cari tempat yang ada gundukan begitu. Jadi di sini sahabat beliau di balik gundukan sana, beliau pipislah di sana. Jadi dalam hadis yang lain tadi, dalam satu hadis orang itu tidak istinja, dalam hadis yang lain dia mungkin istinja, cuman kalau pipis itu dia tidak pakai penutup. Artinya kedua-duanya itu termasuk salah. Baik setelah pipis tidak cebok bahasa kitanya ya. Yang kedua, atau pipisnya itu dia ngablak, artinya tidak dialing-alingin gitu ya. Tidak boleh, jadi aurat, karena aurat. Nah ini mohon maaf di kita kan ya, terutama di terminal tuh, supir kencing begitu aja tuh, nggak boleh sekali. Sekarang bagaimana kalau di pinggir tol? Nah mungkin ini sekalian ini sekalian ya, karena memang pengen pipis ya kan.
Ya. Bagus pertanyaannya ya, di pinggir tol. Jadi bagus kita tetap harus tersedia air ya. Maksud saya untuk memudahkan. Ya, entah air aqua atau apa begitu. Kemudian pipisnya harus di belakang mobil, nggak kelihatan sama orang, ya, nggak kelihatan sama orang. Usahakan jangan berdiri ya. Kalau berdiri nanti khawatir nanti kena celana ada kecipratan ya dan lain sebagainya itu begitu. Ya ini karena darurat kan ya. Biasanya kalau di pinggir tol darurat kan? Iya darurat kan ya? Iya. Yang nggak mungkin pipis di mobil ya kan? Ya pipis di luar. Tetap usahakan dia terlindungi. Jadi nggak boleh ngablak, ya nggak boleh ngablak dan usahakan bawa air ya. Jadi selalu tersedia tuh air ya. Atau kalau enggak ya dia harus pakai daun ya. Cuman khawatir masih rasanya kurang bersih ya. Tetap lebih bersih pakai. Gimana tadi pertanyaan? Tisu. Iya betul. Nah, jadi kembali tadi, jadi urgent ya. Sutroh itu urgent, kecil ya, tapi dalam agama ini ya baik urusan yang besar maupun yang kecil tetap diurus, dikelola. Ya, menunjukkan kita paham agama ya. Nah, yang kedua, kuburan yang kedua katanya penghuninya itu suka namimah. Jadi jalan ke sini untuk mengadu domba orang. Dia tidak suka kalau satu golongan dengan golongan lain harmonis hubungannya. Ya, dia nggak suka. Nggak suka lihat orang itu bestian ya. Dia senangnya ngadu orang supaya berkelahi ya dan lain sebagainya. Itu namanya namimah. Ya, ngegongin, dikomporin orang ya dan lain sebagainya. Jadi jadi itu urusan kecil dalam agama, tapi harus kita paham juga. Karena ternyata pemahaman itu di atas segalanya. Maksud saya pemahaman di atas segalanya itu, jadi sebelum ibadah justru pemahaman dulu. Ya. Jadi sebelum ibadah justru lebih utamanya pemahaman, ya. Mana alasannya? Ternyata surah pertama yang turun kepada Rasulullah ternyata bukan perintah untuk sholat, bukan perintah baca Quran, bukan perintah untuk berzikir dan lain sebagainya. Perintahnya ngapain? Surah Al-Alaq 5 ayat. Suruh membaca. Jadi penting membaca itu. Kenapa? Karena orang dengan ibadahnya benar menurut Quran dan Sunnah, maka insya Allah ibadahnya diterima. Ya. Mana alasannya? Itu hadis Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi. Man amila amalan, siapa orang yang melakukan amal, ya entah ibadah, entah kegiatan-kegiatan yang lain yang baik-baik, laisa alaihi amruna, tetapi ibadah itu, kebaikan itu tidak ada pada agama kami, artinya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Fahuwa raddun. Maka amalannya itu, kebaikannya apakah diterima? Tidak. Malah kata Nabi ditolak. Itu para ulama sepakat. Ya, hadis ini dikatakan separuh dari agama. Kenapa? Karena menjelaskan bahwa ibadah diterima itu syarat pertamanya apa tadi? Ibadahnya ada ilmunya. Yang kedua adalah hadis innamal a'malu binniyat. Itulah Imam Syafi'i mengatakan bahwa separuh agama itu adalah urusannya urusan niat. Makanya beliau itu ya dalam fikih beliau itu dan murid-muridnya selalu bahwa niat itu menjadi hal yang ibadah itu diterima. Wudu harus ada niat, puasa harus ada niat, ya, apalagi amalan-amalan yang lain. Jadi niat. Jadi dua syarat ibadah diterima itu. Yang pertama adalah sesuai dengan ilmu. Yang kedua adalah dilakukannya secara ikhlas. Nah, hati-hati ikhlas ini. Ya. Maksud saya hati-hati ini artinya dia memegang peranan penting. Bukan karena besarnya kita ibadah. Ya, bukan karena besarnya. Ini hati-hati. Ya, karena biasnya di sini. Dan yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah niat. Umpamanya
Sholat kalau sendirian biasanya dia bacanya cuma surah Kulhu sama apa namanya? Kulhu sama An-Nas umpamanya ya. Qul huwallahu ahad sama Qul a'udzu birabbin nas. Tapi karena jadi imam umpamanya Ustaz Maskur ya, karena jadi imam bacanya umpamanya surah Al-Baqarah ya. Karena jadi imam bacanya surah Al-Baqarah. Padahal kalau sholat di rumah sholatnya secepat mungkin umpamanya. Itu tidak boleh. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi penyakit hati, tidak ikhlas. Jadi bukan ibadah ya karena Allah, tapi niatnya adalah untuk yang lain. Nah, permasalahan ilmu ini begitu penting. Ya, saya sampaikan tadi alasannya. Pertama, surah yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. 5 ayat yang pertama adalah berbicara tentang perintah kita tolabul ilmi. Malah dikatakan bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu adalah menjadi kewajiban sebagaimana halnya kewajiban-kewajiban yang lain ya bagi siapa? Seorang muslim, entah dia laki-laki entah dia perempuan, tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Saya makanya berkepentingan betul mengajak bapak-bapak yang memang materi saya tentang Quran itu pertama tilawah dulu. Bukan saya menganggap bapak baca Quran yang nggak bagus ya. Ini artinya supaya kita tertrigger kembali, terdorong kembali kita untuk terus ya belajar Quran. Jadi jangan bosan kita. Lebih baik mana? Ya, nanti ditanya sama malaikat. Ya, kata malaikat, kok baca Quran kamu nggak bagus? Ya, tapi dia jawabnya, saya kan masih jadi murid. Dibandingkan dengan ditanya sama malaikat bacanya nggak bagus, tapi dia nggak pernah belajar. Terus sama, saya juga masih belajar. Ya, terus kita belajar. Mudah-mudahan kalau kita statusnya sebagai pelajar, ya kita nanti insya Allah nggak disalahin. Itu bercandanya. Ya, tetapi ayat Qurannya juga ada. Ayat Quran tentang orang itu mengajar dan belajar. Jadi kedua-duanya mesti ada pada diri kita. Mengajar dan belajar. Jadi jangan dianggap kalau orang masih belajar itu dianggapnya itu masih belajar, katanya belum jadi ustaz. Enggak. Justru karakter ya. Robbaniyun, apa robbaniyun? Diambil dari kata rob. Rob itu artinya Tuhan. Robbaniyun itu artinya pengabdi Allah. Orang yang hanya beribadah kepada Allah. Ya, itu karakternya diantaranya adalah dia sebagai pelajar, dia sebagai pengajar. Jadi ada pada dirinya itu kedua-duanya. Di dalam Quran Allah berfirman, kuntum ya kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Itu ayatnya begitu. Apa artinya kunu rabbaniyin? Jadilah kalian ini wahai kaum muslimin itu para rabbaniyun atau para rabbaniyin. Apa artinya para rabbaniyin? Pengabdi-pengabdi Allah, bukan pengabdi yang lain. Ya, kunu rabbaniyin. Jadilah kalian wahai kaum muslimin pengabdi-pengabdi Allah. Bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena dengan itulah maka kalian belajar, mengajar, tuallimunal kitaba, kalian mengajarkan Quran, wa bima kuntum tadrusun, maka dengan itulah kalian belajar. Ya, jadi jangan dianggap hina atau rendah kalau orang itu masih belajar. Dan memang seorang muslim yang baik itu adalah ukurannya dia terus belajar. Jadi tidak pernah berhenti. Makanya kalau orang sudah berhenti belajar itu indikasi kesombongan sebenarnya. Jadi kalau orang sudah berhenti belajar itu indikasi dia kesombongan. Tanya Pak Eko, ya, saya umurnya sekarang sudah 65, ya, masih terus belajar terus. Ya, masih terus belajar, baik belajar mandiri atau belajar ya kepada orang lain. Malah sekarang mah kita belajar pakai YouTube ya, pakai ChatGPT dan lain sebagainya ya, banyak sekarang sana. Jadi jangan berhenti belajar ya, jangan berhenti belajar. Malah saya pengen meningkatkan bapak-bapak nih, ya, meningkatkan bapak-bapak itu belajarnya pengen saya tingkatkan. Bagaimana caranya? Jadi pertama alatnya tuh dia harus bawa HP ya, bawa HP atau tablet. Nanti materinya di-share. Materinya tuh di-share. Kemudian bapak-bapak nanti membaca satu-satu, ditunjuk. Nah, ini kalau ini sudah ini. Nah, dia bukan hanya membaca tapi dia ngejelasin.
Sekarang itu ilmu itu sangat memudahkan kita, gampang sekarang. Ya, kalau kita nggak bisa ngejelasinnya, kita tanya sama ChatGPT. Nih bagaimana penjelasan? Itu dijelasin sama ChatGPT. Maksudnya kita belajar berbicara, ya, belajar kita berbicara. Saya sebenarnya sampai ke situ, saya keinginan saya. Ya, kenapa? Karena Islam ini perlu regenerasi. Dia dilanjutkan nanti, nggak boleh berhenti. Ustadznya meninggal, kiainya meninggal, terus taklim pesantren tutup, ya, karena gara-gara tidak ada penerusan. Nggak boleh, ya, karena agama terus diwariskan sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat, ya. Jadi sebenarnya saya pengennya begitu, ya. Jadi bapak-bapak nanti justru materinya dibaca sendiri seorang-seorang gantian. Nah, nanti biasanya disediakan waktu nanti di akhir saya nanti mengevaluasi. Atau kalau ada sesuatu yang perlu saya garis bawahi atau perlu dikoreksi, nanti dikoreksi sama saya. Itu saya sebenarnya pengennya sudah ke situ. Ya, nah ini makanya mohon maaf, baca Qur'annya terus ditingkatkan sampai betul-betul baik, ya, baca Qur'annya sampai betul-betul baik, ya, begitu. Ya, ini tadi karena saya lihat jadi masih kelihatannya belum diterapkan tuh ilmu tentang sutroh, ya, ilmu tentang walaupun mungkin bukan bapak-bapak, mungkin yang memang nggak pernah ngaji, ya wajar memang nggak pernah ngaji. Nah, makanya bapak-bapak ini sekarang ya dapat amanah untuk menyampaikan, ya, bisik-bisik, nggak boleh di umum, ya, bisik-bisik. Itu dalam Islam itu diantaranya, diantara adab sholat berjamaah atau sholat di masjid itu ada yang disebut dengan sutroh. Apa itu sutroh? Nah, jelasin. Atau nanti kalau penjelasan saya masih belum clear, belum begitu gamblang, lihat. Ya, tadi tanya sama ChatGPT, wahai ChatGPT, apa itu sutroh? Apa alasannya? Mana hadisnya? Dan lain sebagainya. Nabi itu kalau sholat ketika safar bepergian, itu Nabi nancepin kayu kira-kira segini tingginya, itu ditancepin. Bapak baca hadisnya itu, begitu, ya. Nabi itu kalau sholat di tempat umum itu begini, artinya karena di padang pasir, ya, itu dikasih pembatas. Itulah sutroh. Ya, beliau biasa pakai kayu. Ya, ada kayu ditancepin. Nah, itulah baru Nabi sholat. Ya. Baik, tentang sutroh paham, ya. Oh, oke. Pagi ini insya Allah materinya bagus nih. Temanya adalah hifzun nafsi wa ijtinabu asbabil halak. Hifzun nafsi, hifzun artinya menjaga atau memelihara, nafsi jiwa atau diri, menjaga diri. Wa ijtinabu asbabil halak, dan menjauhkan, nggak boleh dekat-dekat kita, ya, menjauhkan, harus dijauhkan, dihindari asbabil halak yang menyebabkan binasa. Apa kira-kira tergambar? Jadi dalam agama itu, ya, kita diperintahkan untuk menjaga jiwa, nggak boleh membinasakan jiwa. Membuat kita menjadi celaka dalam Islam itu tidak boleh. Sebagaimana halnya mencelakakan orang lain juga tidak boleh. Jadi mencelakakan diri juga tidak boleh. Kemudian wa ijtinabu asbabil halak, dan menjauhkan, nggak boleh dekat-dekat dengan kita sesuatu yang menyebabkan kita menjadi binasa, sesuatu yang menyebabkan kita menjadi sakit, sesuatu yang menyebabkan kita jadi apalagi terus, ya, sakit, celaka, terbunuh atau apapun, tidak boleh. Nah, ini mohon maaf di sekitar kita, walaupun mungkin bukan orang tua, ini kadang-kadang anak muda, ini karena gaya-gayaan, ya, umpamanya naik motor terlalu ngebut, gak pakai perhitungan, dia bukan pembalap, ya, dia bukan pembalap. Udah gitu kadang-kala bannya apa tuh diganti sama yang lebih kecil, sementara motornya motor gede, artinya motor biasa. Tanya Pak Anwar, itu yang menentukan bannya mesti ukuran berapa? Itu bukan anak sekolahan, bukan baru sekolah STM, SMA. Itu dia para insinyur, lulusan UGM, ITB, UI, ya. Dari fakultas teknik, dia lalu direkrut oleh perusahaan-perusahaan otomotif. Dihitung sedemikian rupa, ya. Jadi motornya besarnya sekian, maka ukurannya sekian, dan lain sebagainya, itu ada aturannya. Ini sudah lama memang, kisah ini sudah lama, bukan kisah. Ada anak SMA 9, ya,
Itu anak bu guru, ibunya guru sini kalau nggak salah rumahnya, tapi di Kelapa 2 situ. Saya sempat takziah. Waktu itu belum dibangun tuh perumahan Greenwich. Tahu kan Bapak yang orang dulu itu mungkin tahu nih, dulu tinggal di sini. Atau Bapak belum tinggal ya di sini. Nah, itu dia pakai motor, bannya dikecilin, diganti dengan yang kecil, ngebut. Mungkin sama kawannya pada ngebut-ngebut. Nabrak pohon. Pental begitu. Langsung is dead. Ya, langsung meninggal. Nah, inilah yang insya Allah kita akan bahas. Atau contoh lain, habis belanja ke pasar pakai mobil losbak, belanjaannya penuh sampai ke atas. Kadang-kala dia tidur, mungkin emang kecapean, ngantuk ya, mungkin berangkatnya malam ya kan. Lah orang tidur bisa terkendali nggak? Orang tidur jangankan menjaga dirinya, sholat aja orang yang tidur dia nggak berdosa dia. Ya, kapan dia sholatnya kalau orang tidur? Umpamanya nih habis subuh nih atau pagi ini jam 9 tidur, bangun-bangun subuh besok umpamanya, ya dia nggak berdosa. Ya, cuman ada tetap kewajibannya. Kapan dia sholatnya? Ketika dia terbangun, berarti dia belum sholat apa tuh? Zuhur, asar, maghrib, isya. Subuhnya besok dia, nah, subuh dia sholat 5 waktu di waktu yang sama, berturut-turut tuh dia sholat. Assalamualaikum, lagi dilanjutin lagi, dan itu tidak berdosa. Ya, anak kecil, ya dia tidak berdosa, dia tidak sholat, ya sampai dia nanti berakal. Ukuran berakal itu dalam agama, kalau laki-laki itu sudah mimpi tahu ya, dulu ingat waktu kita SMP kelas 3, tahu-tahu kok celana basah ya kan. Kalau perempuan itu menstruasi, ya kalau perempuan itu lebih awal dia SMP kelas 1, atau sekarang mah SD kelas 6 ternyata, karena rupanya banyak makan Indomie itu kali kira-kira ya, jadi lebih dulu anak sekarang mah tuh ya. Nggak tahu anak sekarang nih, mungkin anak kita yang laki-laki umur berapa sekarang, mungkin juga SMP kelas 2 atau kelas 1 mungkin, ya udah ya. Jadi anak kecil saja itu tidak terkena beban dia untuk perintah sholat. Orang gila, ya, karena orang gila akalnya lagi tidak ada tuh dia, atau tidak berfungsi. Walaupun dia tidak sholat, memakan hal-hal yang haram dan sebagainya, nggak apa-apa dia. Makanya kalau ada orang nggak sholat, dinasehatin nggak mau juga sholat, Pak Maskur bilangnya apa? Lagi gila kamu, bilang gitu. Ya nggak apa-apa, ya memang begitu. Karena kalau orangnya waras, orang yang berpikir baik, tentu dia tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah, tujuannya apa? Illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau orang sudah tidak mau ibadah kepada Allah, padahal karena itulah dia diciptakan, ya, dan tidak punya kewajiban orang untuk sholat, itu gila diantaranya. Nah, ya, jadi yang berkata Nabi, karena kata Nabi itu diangkat pena diangkat itu artinya tidak ditulis sebagai perbuatan dosa, itu 3. Jadi orang yang tidur sehingga dia terbangun, anak kecil hingga dia dewasa, akil balik, orang gila sehingga akalnya berfungsi kembali, ya. Baik, jadi temanya bagus ini. Kan mungkin bapak-bapak, saudara-saudara ini terutama yang kerja di perusahaan itu tahu penerapan ISO. Ada ISO 5001, ada 45001 dan lain sebagainya. Ya, jadi ISO itu standar dunia, yaitu perusahaan-perusahaan untuk memproduk sesuatu. Jadi dari mulai material ya sampai kepada para pekerjanya, karyawannya, manajemen dan lain sebagainya, itu ada aturannya, ada standarnya. Ya, ada standarnya. Nah, di dalam ISO itu ada yang disebut dengan penerapan K3. Apa K3 itu? Kesehatan, keselamatan kerja. Ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Umpamanya seperti apa penerapannya? Jadi dia mesti pakai sepatu safety. Ya betul ya? Jadi kalau di rumah kita pakai sepatu necis begitu, maka kalau sudah masuk ke perusahaan, maka sepatunya mesti diganti. Atau memang sepatunya kita bawa pulang ke rumah, ketika ke kantor, ya ke pabrik, pakai sepatunya bukan sepatu yang biasa kita pakai kondangan. Ya, pakai sepatunya yang depannya juga pakai mungkin plat besi itu begitu dia. Ketiban benda yang cuma 10 kilo mah masih nggak apa-apa. Ya, kakinya nggak kenapa-napa. Kemudian dia pakai helm, ya kan? Kalau memang panas dan lain sebagainya. Kemudian pakai sarung tangan dan lain sebagainya.
Dan ternyata bapak-bapak, saudara-saudara, ini adalah ajaran Islam. Bukan cocokologi ya. Apa cocokologi? Artinya saya mencocok-cocokkan. Enggak. Memang dari dulu Nabi sudah ngomong begitu. Nih hadisnya nih. Ya, silakan Bapak, nggak apa-apa. Atau Bapak nanti nanya sama ChatGPT, ini Pak Hetami ngarang-ngarang atau memang sudah ada sebenarnya di ChatGPT? Ya, karena ChatGPT kita tanya, coba hadis tentang ini. Nah, hadisnya tuh begini. Ya, hadis tadi tentang temanya menjaga jiwa, menjaga diri, dan menjauhkan diri dari sesuatu yang mencelakakan. Mana hadis? Ini hadisnya sahih. Kata Nabi, man bata fauqa baitin laisa lahu ijarun fawaqa'a famata faqad bari'at minhu dhimmah. Wa man raqibal bahra inda irtijajihi famata faqad bari'at minhu dhimmah. Rawahul Imam Ahmad bisanadin sahih. Ya. Begitu. Apa kata Nabi? Siapa orang yang tidur, siapapun yang tidur di atas rumah, nanti dulu, ya jangan nanya dulu. Siapa orang yang tidur di atas rumah, kemudian rumahnya itu tidak berpagar, kemudian dia terjatuh dan dia mati. Ya, ulang lagi. Jadi kata Nabi, siapa orang yang tidur di atas rumah, yang rumahnya itu nggak ada pagernya, kemudian dia terjatuh dan dia mati, maka orang itu telah terputus, ya, yaitu dari jaminan selamat, ya maksudnya. Jadi terputus dari jaminan. Yang kedua, ini masih satu hadis. Kata Nabi, siapa orang yang mengendarai perahu atau kapal laut. Jadi urusannya ini kendaraannya kendaraan air, ya. Jadi siapa orang yang menaiki perahu atau kapal laut pada saat ombak terlalu besar, terlalu tinggi. Biasanya ini menjelang musim hujan atau sebaliknya menjelang musim kemarau. Ya, sampai pernah itu Bakehun, apa namanya yang Pulau Jawanya? Pulau Jawanya apa? Mau menjelang Bakehun ini belah sana? Merak. Itu pernah tahun berapa itu sampai kapal feri itu tidak boleh ke sana. Nyebrang, nggak boleh nyebrang sampai beberapa hari. Itu karena ombaknya terlalu tinggi. Ya. Nah, kata Nabi, siapa orang yang mengendarai perahu atau kapal laut pada saat ombak terlalu tinggi, ternyata dia berbahaya, ya, tenggelam, perahunya rusak dan lain sebagainya, maka ini pun telah terputus, ya, yaitu dari jaminan. Artinya apa telah terputus dari jaminan? Itu menjadi tanggung jawab dirinya. Kecelakaan itu sampai dia meninggal dan lain sebagainya, itu bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya. Tahu dia memang ombaknya sedang apa? Sedang tinggi-tingginya, tapi nekat. Ya. Nah, termasuk tadi mengendarai mobil, ya, kecepatannya enggak terkendali. Itu tidak boleh dalam Islam. Atau malah mobilnya sedang bermasalah, mungkin remnya, mungkin apanya lagi. Makanya Bapak ke Jawa itu mesti di-tune up dulu dan lain sebagainya. Jadi mobilnya mesti sehat. Ada juga kecelakaan kemarin kan, walaupun tidak terlalu banyak. Ada mobil satu keluarga itu, malah itu orang Bekasi apa orang mana? Ya, itu nabrak mobil di depannya. Itu meninggal semua kalau nggak salah. Di mana itu? Orang Kerawang ya. Oh. Dan lain sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab dirinya. Makanya ayat yang berbunyi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu bukan hanya dosa dalam artian kita berbuat maksiat kepada Allah, tapi mencelakakan dirinya yang padahal dia sudah prediksi kemungkinan akan terjadi kecelakaan pada dirinya, itu bukan menjadi tanggung jawab orang lain, artinya berdosa. Siapa yang berdosa? Dirinya. Paham maksud saya? Nah, itu begitu. Nah, ini mungkin jarang disampaikan. Ya, saya juga mungkin baru ini menyampaikan hadis ini. Ya, jadi ulangi lagi tadi kata Nabi. Oh, ini belum saya jelasin. Kenapa kok tidur di atas rumah? Nah, ini memang rumah orang Timur Tengah. Ya, sejak zaman Nabi sampai sekarang. Rumahnya bukan seperti kita. Kalau kita kan pakai genteng ya. Begitu kan? Atasnya itu nggak mungkin tidur di situ. Ya. Nah, ini rumah-rumah orang Timur Tengah itu rumahnya flat. Kotak-kotak begitu kan rumah orang sana kan? Ya, kotak begitu. Ininya nggak pakai pagar.
Ya mungkin rumahnya juga sempit kali ya. Dia tidur di situ. Nah, berarti sama dengan orang naik mobil. Itu biasanya para pedagang ya habis belanja dari pasar terlalu capek mungkin dia tidur di atas barang dagangannya. Coba kalau dia jatuh. Itu bukan jadi tanggung jawab siapa-siapa, tanggung jawab dirinya sendiri. Nah, nanti kita lihat ayat Qur'annya mana dan nanti bagaimana kaidah usul fikihnya. Ini luar biasa agama ini memang. Kenapa? Karena agama turun ini ilmu nih. Agama turun ini untuk menjaga yang 5, dan yang 5 ini disebut dengan doruri, asasi artinya, nggak bisa ditawar. Pertama, agama ini menjaga yang 5. Pertama adalah hifzuddin. Hifzun itu artinya menjaga, din itu agama. Jadi Islam turun, syariat ini turun adalah untuk menjaga agama. Agar apa? Kita ibadah kita benar. Ya, sesuai dengan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia diciptakan oleh Allah tidak untuk yang lain, untuk beribadah. Jadi hifzuddin. Yang kedua adalah hifzun nafs, sesuai dengan tema kita, yaitu menjaga jiwa, menjaga diri. Ya, jadi agama turun ini adalah untuk menjaga jiwa kita, diri kita. Supaya apa? Supaya kita hidup dengan baik. Bukan hidup dengan sakit-sakitan, apalagi berbahaya dan lain sebagainya. Ini penting. Ya, ini penting. Kenapa? Kadangkala tidak terus-menerus. Kadangkala ya kondisi di mana kemungkinan kita akan berbahaya, ya, maka sesuatu yang biasanya haram pun, dilarang pun, maka pada saat kondisi semacam itu dibolehkan kita. Contoh, kita lagi ke hutan, ya, entah mancing urusannya, entah ngejala, entah nyari ikan, entah berburu dan lain sebagainya. Ternyata bekalnya habis. Sementara dia butuh makan. Atau lagi hiking mungkin ya, bapak-bapak lagi pada muda, nggak tahu sekarang masih nggak tuh? Masih pergi ke gunung hiking, ya kan? Bawanya biasanya nggak bawa beras ya, karena berat kalau bawa beras. Bawanya apa? Indomie, ya, Indominya habis, makanannya habis, rotinya habis, biskuitnya habis. Nah, sementara dia masih ada di puncak, ya, masih ada di puncak. Ternyata perut lagi kerongkongan, ya, perih. Ternyata lewat apa? Babi, ya, lewat babi. Dan ternyata babinya dia panah, bawahnya dia tembak, dibedil, ya, matilah itu babi. Maka karena Indomie sudah habis, roti sudah habis, ya, maka dia makan apa tuh tadi? Daging apa? Daging babi B2, ya. Padahal ya bukan biasanya ya, dalam kondisi normal, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, kata Allah. Qurannya menyebutkan telah diharamkan bagi kalian, yaitu apa? Bangkai, kemudian darah, kemudian babi, dan yang keempat adalah sesembelihan yang diniatkan bukan karena Allah. Walaupun ayam, kalau nyembelihnya itu adalah niatnya bukan karena Allah, menyembelihnya buat di kuburan dan lain sebagainya, itu dagingnya tetap haram untuk dimakan. Nah, ini kita kembali kepada babi tadi. Jadi biasanya babi ini haram, tapi pada saat darurat, pada saat mencekik dirinya, kemungkinan dia akan binasa kalau dia tidak makan, nggak bisa sampai turun ke bawah lagi, ya, lagi hiking di atas gunung, di puncak, maka babinya boleh dibakar, ya, boleh dipanggang, boleh apalagi terus, nah, ya, digoreng. Cuman jangan, ini karena rupanya babi ini memang enak ya, gitu umpamanya. Udah kalau gitu kita bawa aja nih sisanya, ya, kita jemur nanti, biar nanti lumayan, ya, nanti kita makan di bawah. Boleh nggak itu? Enggak. Jadi bukannya halal ya. Halal. Jadi dalam agama itu dalil usul fikihnya begini. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Ad-daruratu, kemudorotan itu, ya, kesulitan itu, kemudorotan itu, tubihul mahzurah, membolehkan kamu sesuatu yang tadinya dilarang. Jadi bukan halal, tapi membolehkan kamu, ya, menjadi boleh untuk mengkonsumsinya umpamanya. Jadi jangan ini mubazir nih kalau bukan ya. Jadi gitu, jangan begitu. Ya. Jadi bolehnya hanya saat itu aja. Ini belakang nyambung aja mubazir. Ya.
Itu kenapa? Karena kita mengutamakan menjaga apa tadi? Menjaga jiwa. Ya, menjaga jiwa. Padahal bertentangan dengan agama. Ini contoh lagi nih, ini supaya paham penerapannya. Pernah sahabat ada yang di awal-awal Islam nih, awal dakwah, disiksa. Karena memang dia statusnya budak atau statusnya dia memang orang susah, orang miskin. Kan orang Arab itu dulu, ya, itu kalau seseorang dijamin oleh orang lain, diberikan jaminan, maka nggak ada orang yang berani. Gini contohnya, tamaskur umpama ini mah, ya, atau saya umpamanya orang susah, orang miskin. Saya nasab saya juga bukan orang terkenal, bukan orang hebat waktu itu. Saya masuk Islam. Walaupun Pak Maskurnya umpamanya belum Islam. Lalu Pak Maskur memberikan jaminan kepada saya. Ya, yaitu jaminan apa? Jaminan kehormatan, jaminan harga diri, jaminan jiwa umpamanya. Itu nggak ada orang yang berani sama saya, karena saya dijaminnya sama Pak Maskur orang hebat. Memang orang hebat di masyarakat Quraisy waktu itu. Jadi begitu orang Arab tuh. Nah, ini ada ya pengikut Rasulullah di awal dakwah ini, dia nggak punya jaminan hidupnya itu, sehingga dia disiksa untuk kembali kepada agama jahiliyah, agama nenek moyang. Karena dia nggak sanggup disiksa, ya dia suruh mengatakan Lata dan Uzza, itu Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan orang kafir Quraisy, bukan lagi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi disuruh mengatakan Lata dan Uzza. Karena nggak sanggup dia, akhirnya dia mengatakan Lata dan Uzza. Akhirnya di stop, karena berarti sesuai dengan keinginan tadi tuannya dan lain sebagainya, ya, karena dia budak bawahnya statusnya. Tapi hatinya dia tetap beriman kepada Allah, Allah yang Esa, bukan kepada Lata dan Uzza. Cuman sebagai apa tadi itu? Menutupi dirinya, menyelamatkan dirinya, ya, sehingga dia mengatakan Lata dan Uzza. Lalu dia lapor, ya Rasulullah, saya baru saja disiksa karena saya tidak sanggup. Akhirnya saya mengatakan Lata dan Uzza. Ya benar, saya di stop, nggak disiksa. Kata Rasulullah, bagaimana hatimu ketika kamu mengatakan Lata dan Uzza? Kata sahabat ini, saya tetap ya Rasulullah, cuma karena nggak sanggup saya. Nah, ini kan darurat berarti, karena jiwanya terancam. Apa kata Nabi? Kalau seandainya diperlakukan kamu seperti itu lagi nanti, maka katakan seperti apa yang tadi kamu katakan. Jadi seolah-olah agama itu dikalahkan, seolah-olah ya, walaupun ini nggak persis. Nah, ini dari sini juga ya kita mendapatkan ilmu bahwa memang iman yang benar itu meliputi apa? 3. Baru dikatakan iman itu hakiki atau hakikat iman itu meliputi 3. Diucapkan oleh apa? Mulut bahwa saya seorang mukmin, saya beriman pada Allah, saya beriman kepada Quran. Nah, itu mulut kita mengatakan begitu. Buktinya kita bersyahadat, ya. Berapa kali syahadat kita sehari semalam? Ya. Yang kedua adalah perilaku. Perilaku sudah layaknya seorang muslim, dia sholat, ya, kalau dia memang banyak duitnya ya dia berzakat. Di bulan Ramadan ternyata tanpa dikomandoi pun dia berpuasa. Dia respon ajaran-ajaran agama, terutama rukun iman yang 5. Berarti secara perilaku dia sudah memenuhi, layaknya dia seorang mukmin. Dan yang ketiga adalah hati. Hati saya tidak ada yang tahu, kita tidak ada yang tahu. Hati itu hubungannya dirinya dengan siapa? Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang munafik dengan kita apa bedanya coba? Sekarang kalau saya tanya. Makanya tetap dia nanti di nerakanya malah paling bawah. Fidarkil asfali minan nar, kata Allah. Ya, orang munafik juga sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kata Allah. Apabila mereka sholat tapi sholatnya malas-malasan. Ya, begitu orang munafik. Karena sholatnya pengen dinilai kalau orang munafik. Ya, nah ini makanya keikhlasan ini penting. Apa bedanya kita dengan orang munafik? Orang munafik itu hatinya tetap kafir. Ini makanya penting. Jadi iman ini meliputi berapa? 3, yaitu diucapkan lisan, kemudian perilaku atau al-jawarih, amal, dan yang ketiga adalah al-qalbu, yaitu hati. Barulah dikatakan orang itu imannya benar. Nah, sahabat tadi yang disiksa, ya budak tadi yang disiksa, coba. Ya, dia tidak terpenuhi, kekafirannya tidak terpenuhi. Pertama mungkin dia tadi mengatakan kafir, ya, mengatakan kafir. Perilakunya pun begitu. Tetapi hatinya dia tetap
beriman. Jadi makanya ini penting, hati ini penting. Nah, baru orang itu dikatakan sebagai mukmin yang benar kalau memenuhi 3 unsur. Hatinya meyakini Islam itu benar, Quran itu benar, ada nanti surga dan neraka. Dia meyakini Allah yang esa, 1 sudah terpenuhi. Yang kedua adalah mulutnya pun dia tidak pernah mengatakan bahwa saya sebagai orang kafir atau saya sudah keluar dari Islam. Tidak pernah kan? Tidak pernah. Kemudian berikutnya secara perilaku amalan, ya, tanpa dikomandoi sholat subuh datang ke masjid, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah ya iman kita benar. Nah, kita kembali ya kepada hadis yang sedang kita bahas, yaitu tema ya bahwa kita diperintahkan menjaga jiwa, menjaga diri dan menghindari diri dari hal-hal yang menyebabkan kita berbahaya. Ini berdasarkan hadis Nabi. Jadi rumah orang-orang Arab itu dulu ya atasnya itu flat. Jadi jadi bisa tidur. Mungkin kalau di kita mungkin bisa balkon kali ya. Ada kan di kita balkon? Nah, jadi kalau ngejab balkon yang kemungkinan kita nanti istirahat, duduk-duduk, kita ngobrol, ngopi, ya malah mungkin tidur umpamanya. Jadi balkonnya mesti safety. Baik untuk dirinya maupun untuk anaknya. Kenapa? Nah, ini ada dalil usul fikih lagi, ya, kaidah usul fikih. Nah, dari hadis ini maka lahirlah dalil usul fikih, bunyinya begini, gampang. Ya, Bapak ingat. Ya, ad-dararu la yuzal. Ya, ad-dararu la yuzal. Apa artinya ad-dararu la yuzal? Artinya bahwa kemudorotan itu mesti hilang. Enggak boleh ada kemudorotan di dunia ini. Ulangi lagi, ad-dararu la yuzal. Kemudorotan itu mesti hilang. Artinya tidak boleh ada kemudorotan, baik ditimbulkan oleh dirinya untuk dirinya ataupun menimbulkan kemudorotan untuk orang lain. Ini karena lagi nggak harmonis sama tetangganya, ya, lagi nggak harmonis sama tetangganya, buang sampah malam-malam, umpamanya ke pagar tetangganya, ya, atau membuang bangkai, itu tidak boleh. Karena menimbulkan kemudorotan bagi orang lain. Lebih ekstrimnya adalah membunuh, menyakiti, membunuh orang lain, atau mungkin membunuh dirinya sendiri. Itu tidak boleh. Makanya ya nanti pengadilan di hadapan Allah itu adalah ya, yaitu apakah kita termasuk orang yang pernah membunuh orang lain atau tidak. Jadi kalau kita sudah seorang muslim kemudian kita tidak pernah mengalirkan darah orang lain, insya Allah ini sudah alamat selamat. Ya, bahwa tanda indikasi bahwa orang itu akan selamat, terhindar dari api neraka. Jadi nanti itu yang diadili oleh Allah kepada kita itu masing-masing. Ya, selain kita sebagai seorang muslim, apakah kita pernah mengalirkan darah? Ya, itu. Atau mungkin malah justru dia membunuh dirinya sendiri. Kan hukuman orang yang membunuh diri itu disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kalau dia bunuh dirinya dengan cara menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, ya maka dia terus-menerus begitu. Disebutkan dalam hadis Nabi itu ngegelinding di bawahnya dari gunung begitu. Dia terus-menerus begitu. Atau mungkin ada orang yang dengan dengan seutas tali tambang, ya, maka dia terus-menerus itu nanti dia disiksa semacam itu. Ya. Atau dia mungkin dengan apa tuh? Dengan menusukkan dirinya, ya, menusukkan dirinya. Itu nanti dia terus menerus itu begitu, ya. Walaupun ya kemungkinan dia dimaafkan oleh Allah, nanti insya Allah dia dimaafkan selama dia seorang muslim, ya. Karena kalau seorang muslim itu tidak kekal abadi di dalam neraka. Makanya itulah bagusnya seorang muslim itu begitu, ya. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi nggak boleh kita melakukan sesuatu yang kita prediksi berbahaya, tapi kita terus nekat. Nah, ini kadang-kala kan orang suka pemahamannya salah. Masa iya saya kerjanya untuk Allah, apalagi saya kan ustadz, masa iya ini saya celaka? Jadi nggak bisa. Walaupun urusan ngaji, kalau memang ya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sunatullah, ya sunnah alam dan lain sebagainya, maka itu hal yang dilarang. Tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini dari hadis ini
ya, maka ada beberapa pelajaran. Apa pelajaran yang pertama? Yang pertama bahwa al-Islamu dinun yahfadun nafas. Bahwa Islam itu adalah merupakan agama yang mengutamakan untuk menjaga jiwa, menjaga diri. Ya, menjaga diri. Kenapa alasannya? Hifdzun nafas ahadu maqasidus syari'al kubra. Jadi menjaga diri, menjaga jiwa ini adalah salah satu dari maqasid syariah. Apa maqasid syariah? Tujuan syariah diturunkan oleh Allah. Kan tadi ada berapa? Ada 5. Salah satunya adalah yang kedua tadi disebut dengan hifdzun nafas. Saya belum sebutkan semuanya ya tadi. Baru pertama menjaga agama, kedua menjaga jiwa, hifdzun nafas. Yang ketiga ini ilmu ya. Yang ketiga itu adalah menjaga ulangi lagi tadi, menjaga agama, kemudian menjaga diri. Yang ketiga adalah menjaga akal. Ya, menjaga akal. Makanya tadi ya, orang gila itu dia tidak terkena syariat. Dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan begini, ad-dinu aklun la dina liman la aqlalahu. Ad-dinu aklun la dina liman la aqlalahu. Itu hadis. Kata Nabi, agama itu adalah akal. Maksudnya agama itu akal, itu artinya agama difahami dengan akal. Ad-dinu aklun la dina. Jadi tidak beragama liman la aqlalah, bagi orang yang tidak berakal atau akalnya tidak berfungsi. Anak kecil hingga dia dewasa, orang tidur hingga dia terbangun, orang gila hingga dia sembuh dari gilanya, ya, begitu. Jadi kata Nabi bahwa agama itu adalah akal, artinya bukan berarti agama itu diakal-akalin, artinya bahwa agama itu difahaminya dengan apa? Dengan akal. Maka kalau orang tidak punya akal atau akalnya tidak berfungsi, maka dia belum terkena syariat agama. Jadi yang ketiga adalah menjaga akal. Kemudian yang keempat adalah menjaga nasab, keturunan. Jadi makanya kalau Kiai Imaduddin Al-Bantani Al-Utsmani itu beliau mengkaji ya, itu tentang nasab Ba'lawi, ya kita tidak salahkan. Ya, kita tidak salahkan karena dalam Islam itu nasab itu juga termasuk concern, ya, diperhatikan. Makanya Nabi pernah disalahin. Mana? Ketika Nabi yaitu punya anak angkat namanya Zaid. Namanya siapa? Zaid. Ya, anak angkat Nabi. Sehingga Zaid itu disebutnya bin Muhammad. Nah, ini disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat, yaitu tidak boleh seseorang itu yang bukan ayahnya sementara dia dinasabkan kepada orang itu. Ya, tadi contohnya tadi Zaid bin Muhammad, ya, itu tidak boleh. Makanya untuk ya mendelete hukum itu sampai Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi janda dari Zaid. Nabi begitu sayangnya sama Zaid, ya, yang berasal dari budak, ya, kemudian Nabi menikahkannya dengan saudara sepupunya, namanya Zainab binti Al-Jahsh. Ya, itu saudara sepupu Nabi. Kita bisa bayangkan Rasulullah, ya, orang Quraisy yang memang paling topnya, ya, maka tentu ini saudara Rasulullah sepupunya, ya, dinikahinya sama Zaid yang padahal beliau bekas ex budak. Ya, itu Rasulullah tuh begitu, sayang sama orang tuh begitu Rasulullah. Jadi Zaid itu budak, asalnya budak budak istrinya siapa? Khadijah, dihadiahkan kepada Nabi. Ya, tapi oleh Nabi akhirnya dimerdekakan. Setelah dewasa ya dinikahkannya dengan saudara sepupunya tadi namanya Zainab. Tapi rupanya rumah tangganya tidak bertahan lama, akhirnya Zainab menjadi janda. Nah, untuk mendelete hukum, ya, mendelete hukum yang menyebar di sekitar orang Arab pada waktu itu, ya, tentang tadi Nabi mengangkat siapa? Zaid sebagai anaknya, sehingga orang menyebutnya Zaid bin Muhammad, ya, sampai akhirnya Rasulullah dipaksa oleh Allah untuk menikahi bekas jandanya Zaid yang bernama tadi siapa? Zainab. Dalam Quran ada disebutkan, nanti Bapak kalau nggak percaya buka surah 33.
Sampai sahabat yang disebut namanya, Abu Bakar aja namanya nggak pernah disebut dalam Quran. Utsman tidak pernah disebut, Ali nggak pernah disebut bagaimana hebatnya Ali, Umar bagaimana hebatnya, ya. Tapi Zaid bekas budak itu disebut namanya di dalam Quran, itu disebut. Ya, nah Rasulullah disuruh menikahi ya, istri siapa tadi? Zaid. Nabi tadinya nggak mau, tapi dipaksa oleh Allah. Nah inilah makanya kalau ada orang membuli Rasulullah, ya, mengatakan Rasulullah adalah pedofili, senang sama yang muda-muda, daun muda dan lain sebagainya, ya, itu dibantah oleh Allah. Ya, bahwa nikahnya Rasulullah itu adalah bukan syahwat seperti halnya manusia lain. Contohnya Nabi untuk menikahi siapa? Zainab itu Nabi sebenarnya nggak mau. Tapi nggak pantas kalau seorang nabi yang diberikan risalah, tapi dia lebih takut kepada manusia dibandingkan dia takut kepada Allah. Sampai ngecamnya Allah SWT begitu keras kepada Rasulullah, karena gara-gara Rasulullah berat untuk menikahi siapa tadi? Menikahi Zainab. Cantiknya luar biasa. Jadi kalau di sini mungkin udah jadi rebutannya jamaah Al-Mujahidin tuh bisa-bisa tuh, ya kan. Nah, Rasulullah enggak mau, ya, tapi Rasulullah dipaksa untuk menikahi Zainab bekas istri Zaid, namanya mirip-mirip tuh, Zaid Zainab. Jadi untuk apa? Untuk mendelete kebiasaan yang salah, ya, untuk mendelete kebiasaan yang salah. Ya. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, ya, ini belum selesai kajian kita karena ini penting, ya, tentang pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dan dalil usul fikih apa saja yang kita dapatkan dari hadis ini, ya. Dari dalil usul fikih apa? Dalil usul fikih apa yang kita dapatkan dari hadis ini? Kenapa pemahaman ini sangat penting? Tadi sudah saya sampaikan, ya. Kemudian juga ini sebagai tambahan. Ya, sebagai tambahan lagi, mengingatkan, karena ilmu ini memang perlu diulang-ulang, ya, supaya kita paham betul, ya, yaitu kasus Nabi mengatakan bahwa orang Khawarij itu, tahu Khawarij, masih ingat cerita tentang Khawarij? Kapan mulai timbulnya Khawarij? Kapan? Itu pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Ya, orang Khawarij itu orang Islam, tapi apa kata Nabi? Mereka itu adalah anjing-anjing api neraka. Jadi orang Khawarij itu adalah anjing-anjing api neraka. Apakah mereka ibadahnya buruk? Bukan. Ibadahnya jelek, ibadahnya sedikit? Tidak, kata Nabi. Kalau kamu membandingkan sholat kamu dengan sholat mereka, kamu malu, karena sholat kamu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan sholatnya orang Khawarij. Tentu bukannya sholat 5 waktu, kalau sholat 5 waktu sama, maksudnya sholat malamnya mereka itu, sholat sunnahnya, ya, jidatnya sampai pada hitam, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu orang Khawarij. Kalau kamu membandingkan baca Quran kamu dengan baca Quran mereka, kamu malu. Kalau kamu membandingkan puasa kamu dengan puasa mereka, maksudnya puasa sunnah, itu kamu malu, kata Rasulullah. Ya, tapi mereka dikatakan oleh Nabi tadi siapa? Anjing-anjing api neraka. Artinya kita jangan sampai, ya, seperti orang Khawarij. Apa masalahnya? Mereka baca Qurannya banyak, tapi baca Qurannya tidak lebih daripada kerongkongannya, kata Nabi. Artinya tidak berdasarkan pemahaman. Nah, ini dari hadis ini penting bagi kita, bahwa baca Quran itu bukan hanya banyaknya. Ya, walaupun baca Quran banyak bagus, ya, bagus, tapi jauh lebih utama lagi kita mentadabburkan ayat Quran. Apa artinya kita membaca secara berulang-ulang? Nabi pernah setengah malam itu hanya membaca 1 ayat saja, diulang-ulang dia baca. Ya, begitu pula Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain itu semacam itu. Jadi penting artinya kita Quran ini kita pahami dengan baik. Jadi jangan sampai tadi seperti siapa? Orang Khawarij. Waktunya habis, ya. Ya udah, nanti kita lanjutin lagi. Enggak. Ya, memang ilmu ini memang panjang, nggak bisa kita satu kali duduk terus kita dapat, ya. Baik. Ada yang bertanya? Dari hadis tadi, ini baru hadisnya kita bacakan. Tapi pelajaran-pelajaran apa? Ini baru 1 tadi kita bahas. Ada sekitar 6, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini.
Begitu sangat mulianya ya ajaran Rasulullah. Kita bangga. Jadi seorang muslim ini bangga kita. Kenapa? Karena ajarannya itu menyeluruh. Ya, ajarannya menyeluruh. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.